Baik, Ustaz izin bertanya, apabila di masa lalu pernah lalai dalam menjalankan solat, lupa ya beberapa kali, apakah wajib diganti ataukah cukup dengan bertaubat kepada Allah? Karena saya pernah mendengar tidak boleh melaksanakan solat sunnah sampai semua solat yang pernah ditinggalkan diganti. Tapi saya juga pernah mendengar cukup bertaubat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Mohon bimbingannya Ustaz. Allah barik fi. Ini salah. Perbuatannya disebut dengan su. Ya, dengan segala turunannya. Mata salah, telinga salah, lisan salah sampai ke kaki, itu perbuatan su. Jamaknya sayyiat. Ya, tadi Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 yang menggunakan su, 18-nya sayyiat. Ayat 17 innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin. Ayat 18-nya wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiat. Ya, dan seterusnya ayat. Ayat ini yang jelek, saya silang. Lawan dari ini namanya salih. Jamaknya salihat. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Ya, man amana wa 'amila amalan salihah. Ini tunggal, ini bentuk jamaknya. Taubat adalah jembatan yang mengalihkan perbuatan buruk ini kepada amal saleh ke sini. Tadi diawali dengan mengakui, ya Allah salah nih. Nah, biasanya Allah bantu dengan hidayah, ada pengakuan itu. Ya, ada pengakuan dalam diri kita, mengakui kita berdosa, mengakui kita keliru, kan? Diberi jalan oleh Allah, diberikan sentuhan. Nah, ini anugerah yang pertama nih. Karena itu kalau ada diberikan ini, tadi saya katakan itu sepertiga dari anugerah. Sambut dengan penyesalan, menyesali. Menyesal ini tak hanya mengatakan, kita katakan saya menyesal ya Allah, tak. Sampai merasakan di hati itu kelapangan. Itu yang disebut nasuha. Taubat nasuha, taubat yang melapangkan kepada jiwa, kepada hati. Ya, sampai merasa tenang, enak, kan? Mampu membezakan antara ini keliru, ini benar, kan? Kita menyesal, air mata keluar. Makanya Nabi pernah menyampaikan dalam kondisi seseorang itu, Masya Allah, kan? Dia dalam keadaan sunyi, sendiri, lalu menetes air matanya karena merasa berdosa. Ya, menyesal dia, menetes air mata dalam kesendirian karena merasakan penyesalan dari dosa. Seketika Allah turunkan ampunan untuknya. Ya, itu banyak riwayat-riwayat yang sahih. Yang ketiga, membuktikan keberhasilan dari taubat ini dengan merubah ini yang su, yang sayyiat jadi saleh, salihat. Mengganti perbuatan buruk yang salah itu dengan amal yang saleh. Apa kaitan dengan pertanyaan tadi dari saudari kita yang dari Australia tadi? Ya, kaitannya adalah ini bentuknya seperti apa? Apakah harus sama dengan jenis kesalahan yang dilakukan atau berbeda? Yang penting amal soleh saja. Karena ayat-ayat Quran yang mengiringi ini sifatnya memberikan kata umum. Ya, faman taba wa aslaha. Siapa yang tobat wa aslaha. Kemudian dia memperbaiki diri. Aslaha itu kan berubah menjadi soleh. Aslaha yuslihu. Aslaha. Itu banyak ayat di Al-Quran tuh. Man taba wa aslaha. Taba wa aslaha. Dia tobat lalu dia buktikan ingin berubah jadi soleh. Memperbaiki diri. Ya, karena katanya masih umum sifatnya, karena itu terbuka untuk bisa mengerjakan berbagai hal. Yang penting ada pembuktian. Jadi yang dituntut dari taubat itu sifatnya pembuktian saya berubah. Ya, pembuktian saya berubah. Itu intinya. Ya, jadi ketika sampai di level kedua ini pun ampunan turun. Tapi untuk membuktikan bahwa kita sudah meraih ampunan itu, kita buktikan dengan merubah diri. Berubah dari sini, bertransformasi, berpindah ke sini. Bagaimana caranya? Buktikan. Disinilah kemudian para ulama membimbing kita. Ya, ada pendapat misalnya yang mengatakan kalau jenis yang ditinggalkan perbuatan su, sayyiatnya atau maksiatnya, ya terkait dengan ibadah kepada Allah, pernah meninggalkan salat, kan? Maka bagaimana cara memperbaikinya? Ganti, perbaiki salat ini. Ya. Dari yang pernah kemudian ditinggalkan, maka ada yang berpendapat dengan qadha salat ketika ingat dikiaskan. Ya,
Maka di waktu-waktu tertentu, ya, saat yang bersamaan, misal setelah salat zuhur ditunaikan, zuhur selesai ditunaikan, ya, maka yang lain ada salat sunnah, dia mencoba untuk mengganti dahulu yang terdahulu, yang pernah dia rasakan tertinggal. Dia niatkan untuk mengganti. Ya, ini di mazhab Syafi'i sangat populer. Ya, maka dia salat kemudian untuk dia niatkan mengganti yang terdahulu. Begitu masuk kemudian waktu maghrib, ba'da maghrib orang sholat sunnah, dia mencoba mengganti yang terdahulu lagi. Ini satu pendapat di antara sekian ragam. Ya. Ada kedua yang berpendapat, tak dibatasi dengan sholat ini saja. Ketika dia tobat, diterima tobatnya, diampuni. Kalau sudah ampun, turun, ampunan Allah turun, diampuni, ya gugur yang kemarin itu, selesai. Tinggal dia buktikan memperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, sesuai dengan keadaan dia yang baru. Kalau dia sudah kerjakan sholat zuhur, ya sudah, selesai sholatnya. Mengganti yang dulu-dulu, perbanyak amalan yang lainnya dengan sholat sunnah. Dia kejar qabliyah zuhurnya, dia kejar ba'diyah zuhurnya, untuk membuktikan kepada Allah bahwa dia telah sungguh-sungguh berubah. Ya, ini hanya ragam saja bagaimana kita kemudian bisa memilih di antara ini, dan semua punya jalurnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariat. Ya, jadi dipersilahkan, Anda nyamannya mau yang mana yang dikerjakan, tapi hanya ingin menunjukkan ini ada perubahan dalam diri kita. Jadi boleh Anda perbanyak amalan-amalan sunnah, ya, ada yang berpendapat, ambil karena umum sifatnya, tidak ada spesifik menekankan kepada Anda. Ya, harus mengganti yang terdahulu misalnya dengan kerjakan yang fardu lagi, nggak ada yang spesifik begitu. Karena itu tafsirannya luas. Ya, kaidah berkata sepanjang umum tidak ada takhsis, maka jangan ditaksis. Jangan dikhususkan pada amalan tertentu. Jadi ambil yang paling ringan. Ya, kalau misalnya Anda ingin coba ganti dengan mengganti menggunakan yang sunnah, silahkan, babnya luas. Perbanyak ibadah sunnahnya, bangun malam tahajud, buktikan dalam kebaikan, dan seterusnya. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan ampunan kepada kita sampai kita kembali kepada Allah dalam kebaikan. Ini babnya. Jadi prinsipnya sebetulnya bukan persoalan apakah ganti menggunakan fardunya lagi atau cukupkan dengan yang sunnah saja. Bukan itu persoalannya. Persoalannya sejatinya adalah bagaimana kita membuktikan kepada Allah kita berubah. Dan babnya luas. Ya, jadi kalau Anda kemudian ingin memperbanyak yang sunnah, silahkan. Perbanyak sunnahnya, tunjukkan merubah. Sedangkan yang kemarin sudah kita mohonkan kepada Allah, minta diampuni, terampuni. Ya, Allah berikan kepada kita diampuni dan seterusnya. Ya, jadi kalau Anda ingin pilih kemudian untuk mengulang kembali, dikiaskan sholat di saat ingatnya. Ya, orang lupa saat ingatnya, pada waktu ingatnya dia itu sholat. Ya, orang tertidur bangun, saat bangunnya dia itu sholat. Misalnya ada orang tidur dari subuh, kemudian dari sebelum subuh dia tidur, bangun-bangun, dia jam 10 misalnya kan. Ya, baru ingat dia belum sholat subuh. Maka saat ingatnya itu, dia kemudian menunaikan sholatnya. Nah, ini dikiaskan kepada keadaan seperti itu, ya, kemudian dia tunaikan. Adapun orang-orang yang kemudian dia ingin memilih, saya ingin perbanyak yang sunnahnya saja, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Ya, jadi silahkan perbanyak sholat sunnahnya, dan tidak ada satupun dalil yang spesifik mengatakan dilarang menunaikan sholat sunnah sebelum yang fardunya tercukupi dahulu. Kita pun tak tahu berapa fardu yang sudah tertinggal. Bagaimana mencukupinya? Ya, jadi nggak ada dalil spesifik seperti itu. Yang ada adalah terbuka luas untuk kita beramal, membuktikan kesungguhan kita telah berubah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, dan semoga Allah menerima taubat yang kita mohonkan kepada Allah, dan tidak ada semua kita yang bebas dari kesalahan. Saya, Anda, kita pun pasti pernah berbuat salah. Dan Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang bertobat dibandingkan dengan seorang yang saleh yang tidak pernah merasa salah dalam kehidupannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.